Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di majelis ilmu, di dalam kajian ilmu yang insya Allah kita berharap akan memberikan manfaat kepada kita, yaitu melanjutkan pembahasan kitab Usulul Iman, prinsip-prinsip dasar keimanan yang menurut atau fi dhawil kitab wa sunnah, dalam pandangan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mabahathu ats-tsani, pembahasan yang kedua, wujubu ifradillahi bil ibadati wa tahtahu matalib. Dalam pembahasan ini tema utamanya adalah kewajiban mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Dan di dalam pembahasan ini ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama, al-matlabul awal, makna al-ibadati wal usul allati tubna 'alaiha. Makna kata al-ibadah. Apa yang dimaksud dengan al-ibadah? Baik dari sisi bahasa maupun definisinya. Kemudian wal usul allati tubna 'alaiha. Dan ibadah yang akan kita pelajari ini apa saja yang mendasarinya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Islam itu agama yang sangat sempurna. Kesempurnaan Islam tidak diragukan, karena dia telah meletakkan segala sesuatu. Ibadah itu bukan sekedar beribadah semau kita atau sesuai selera kita, tidak. Ibadah itu ada tuntunannya, ada landasannya. Dia ibarat bangunan, ya. Ibarat sebuah bangunan, yang mana bangunan itu adalah landasannya. Dibangunlah di atas bangunan ini, apa yang akan dibangun? Di atas landasan. Nah, para penulis kitab ini kemudian menjelaskan kepada kita makna ibadah secara bahasa. Al-ibadatu fil lughati adz-dzullu wal khudu'. Ibadah itu, kata al-ibadah
dari sisi bahasa artinya adalah adzul, sebuah kehinaan, wal khudu yaitu ketundukan, ya, yakni tunduk dan menghinakan diri. Ini dari sisi bahasa. Ya. Yuqal ba'irun mu'abbad. Dalam istilah ucapan orang-orang Arab, ba'irun mu'abbad artinya ba'ir itu adalah onta. Onta yang mu'abbad jadi onta yang tunduk patuh kepada tuannya. Dia takluk, taat, nurut. Ay mudallal. Kemudian tariq mu'abbad. Juga mereka mengatakan tariq mu'abbad. Ya. Artinya, tariq itu artinya jalan. Idza kana mudhallalan qad wati'athu al-aqdam. Jalan itu dikatakan, ya, jalan yang mu'abbad kalau sudah diinjak-injak oleh manusia. Sudah dilalui, dilewati, digunakan sebagai jalan. Itu disebut dengan tariq mu'abbad. Karena ada jalan yang tidak dikenal, belum pernah ditempuh. Ya. Nah, yang dimaksud dengan tariq al-mu'abbad, itu jalan yang sudah dilalui. Sudah diinjak, dilewati oleh sekian banyak telapak kaki. Atau kalau kendaraannya sudah dilewati oleh kendaraan. Sudah dikenal jalan itu. Lah itulah jalannya. Wa syar'an, adapun makna ibadah secara syar'i, definisi ibadah secara syar'i adalah hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu secara definisi secara syar'i, ismun jami'un, sebuah istilah, sebuah nama yang mencakup. Ya. Nama ini meliputi, mengumpulkan likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Minal aqwal wal a'mal, berupa perkataan-perkataan dan amal-amal perbuatan, adz-dzahirah wal batinah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini makna dari ibadah secara syar'i. Definisi ibadah menurut pandangan syariat Allah. Jadi ibadah itu satu istilah, ya, yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ya. Baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk perbuatan, bahkan termasuk niat-niat dalam hati. Ya. Ini semua kategori ibadah. Makanya ibadah itu harus benar-benar karena Allah. Harus benar-benar karena Allah. Nah, apa saja misalnya yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah? Ya seperti apa Allah perintahkan pada kita. Ya, sholat 5 waktu, atau sholat sunnah, puasa, zakat, haji, umrah, amar ma'ruf, nahi mungkar, berbuat baik pada tetangga, berbakti pada orang tua, dan semua jenis amal-amal ibadah, ya, yang disyariatkan Allah kepada kita. Ya. Yang dengannya seorang mendapatkan cinta Allah, dengannya seorang mendapatkan ridho Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan. Baik yang tampak maupun tersembunyi.
Itu ibadah. Makanya definisi ini tentang ibadah ini ya, yang akan diterima oleh Allah SWT kalau seorang melakukannya betul-betul karena apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Dia ikhlaskan semua itu karena Allah. Karena bagaimanapun dalam realita terkadang ada amalan yang kelihatannya untuk Allah, tapi ternyata orang itu niatnya tidak ikhlas. Salat 5 waktu. Salat itu perintah Allah. Seorang hamba diperintahkan untuk salat. Kemudian dia kerjakan. Tetapi ketika mengerjakan salat, terkadang ada manusia yang niatnya tidak benar. Ya. Niatnya tidak benar. Contohnya apa? Salat yang gambaran luarnya tepat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu tepat, tetapi dirusak oleh niat. Contohnya apa? Ada orang yang datang ke masjid untuk sholat, tetapi niatnya adalah untuk mendapatkan pujian dari tetangganya, supaya mereka mengatakan si fulan ini Masya Allah sholatnya 5 waktu di masjid. Ya. Jadi untuk dia dipuji oleh manusia, bukan karena Allah misalnya. Atau mungkin punya niat duniawi yang lainnya. Misalnya di samping masjid itu ada anak perempuan yang cantik. Dia kepingin meminang anak itu. Pendekatan pada orang tuanya. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu di masjid. Supaya orang tuanya memuji dia. Ya. Bahwa anak ini rajin sholat di masjid. Padahal niatnya adalah untuk mendapatkan anak perempuan tersebut. Nah ini semua akan merusak amal-amal ibadah yang kita lakukan. Nah jadi ibadah itu adalah setiap perbuatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala atau segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, baik itu ucapan dan ucapan maupun perbuatan, tampak ataupun tidak tampak. Ini ibadah. Makanya ibadah yang sesuai definisi ini tidak boleh diberikan, dipersembahkan kepada selain Allah. Atau memiliki tujuan-tujuan yang duniawi. Bukan lagi untuk mendapatkan cinta Allah. Bukan lagi untuk mendapatkan ridho Allah. Tetapi untuk kepentingan duniawi. Nah ini akan merusak ibadah itu. Walaupun secara gambarannya, amaliyahnya, prakteknya benar. Bagus. Tetapi tatkala niatnya tidak benar, bagian akan merusak amal tersebut. Wa sayati ma yuwaddihu dzalika inda dzikri ba'di anwa'il ibadah. Dan nanti akan ada penjelasan berkaitan dengan definisi ini pada penyebutan pembahasan tentang macam-macam ibadah. Nah, wahiyat tubna ala thalathati arkan. Ibadah yang kita lakukan, artinya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dibangun di atas 3 landasan. Ya, di atas 3 landasan. 3 tiang yang kokoh. Yang di atasnya berdirilah ibadah ini. Nah, apa saja? 3 hal yang harus ada. Yang harus dibangun ibadah kita di atas 3 hal ini. Apa saja ketiga hal itu? Al-awwal, yang pertama, kamalul hubbi lil ma'bud subhanah. Seorang ketika mengerjakan amal ibadah itu
harus didasari oleh cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah pada Allah taala karena kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Allah telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah telah menciptakan untuk kita berbagai fasilitas. Allah telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya. Ya, maka dalam beribadah pada Allah harus didasari oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat orang-orang yang beriman, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu mereka lebih mencintai Allah. Karena mereka beriman pada Allah. Mereka yakin bahwa semua nikmat-nikmat yang ada pada mereka datangnya dari Allah Ta'ala. Allah telah berbuat baik kepada mereka. Dan memberikan berbagai nikmat. Dan nikmat terbesar adalah petunjuk. Bisa beriman pada Allah Ta'ala. Beriman pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman pada Al-Quranul Karim. Ini suatu nikmat yang luar biasa besarnya. Makanya mereka beribadah hanya kepada Allah. Mereka mencintai Allah. Karena kebaikan yang Allah telah berikan kepada mereka. Tidak ada yang menyamai Allah dalam menyampaikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Dalam memberikan kebaikan berbagai macam nikmat kepada hamba-hambanya. Ya. Ini rukun yang pertama. Ya, dari rukun-rukun ibadah. Kemudian rukun yang kedua yang harus ada pada ibadah kita ketika kita mengerjakan ibadah tersebut, kamalur roja. Kamalur roja. Seorang mukmin ketika dia beribadah pada Allah Ta'ala, dia harus murni berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Secara sempurna harapannya dia gantungkan kepada Allah Ta'ala. Dan dia tidak berharap kepada selain Allah. Ini rukun yang kedua. Seorang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala didasari oleh harapannya kepada Allah. Karena memang yang patut kita harap hanya Allah. Adapun berharap kepada selain Allah itu kebanyakan sia-sia. Ya. Kadang-kadang seorang berharap pertolongan fulan, ternyata fulannya tidak memberikan pertolongan. Dia berharap bantuan fulan, ternyata fulan tidak memberi bantuan padanya. Makanya jangan berharap kepada manusia. Karena manusia itu semuanya fakir, fuqara, miskin. Yang maha kaya itu hanya Allah. Dia maha kaya, dia pengasih, dia penyayang. Mengapa kita berharap kepada selain Allah? Kita mempunyai Rabb, kita mempunyai Tuhan, mempunyai ilah yang demikian baiknya. Ngapain berharap kepada selain Allah? Makanya orang berharap pada selain Allah itu orang yang jahil. Ya. Yang tidak mengetahui hakikat keagungan Allah Ta'ala. Kebesarannya, pengasihnya, penyayangnya. Ya. Nah, jadi seorang ketika dia beribadah kepada Allah Ta'ala hendaknya dia senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Isra, ayat yang ke-57, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah. Jadi mereka orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, ya, mereka mengharapkan dengan ibadah itu sebagai pendekatan diri mereka kepada Allah. Harapan mereka kepada Allah. Ayyuhum aqrabu
Sehingga mereka berharap agar menjadi hamba-hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatah. Dan mereka berharap akan rahmat Allah. Ya, berharap akan rahmat Allah. Nah, jadi ini rukun ibadah yang kedua. Yang harus ada dalam ibadah kita. Ketika kita melakukan ibadah, kita tanamkan dalam diri kita harapan. Kita hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga dari rukun-rukun ibadah ini, kamalul khauf min Allah subhanahu. Seorang ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, harus dia tanamkan dalam dirinya rasa takut pada Allah Ta'ala. Karena Allah mengancam. Orang-orang yang tidak beribadah pada Allah Ta'ala, Allah mengancam. Ya. Maka harus takut pada Allah Ta'ala. Aku kalau tidak sholat, ya, bakal dimasukkan ke neraka. Aku kalau tidak zakat, bakal diadab oleh Allah. Disetrika punggungku. Karena tidak mengeluarkan zakat. Ini ancaman-ancaman. Maka seorang ketika mengerjakan dia juga karena ada dorongan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamalul khauf min Allah Subhanahu. Rasa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan ancamannya. Takut akan azabnya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman juga pada ayat yang saya bawakan tadi, yang dibawakan tadi, ayat 57 dari surat Al-Isra. Surat Al-Isra juga disebut dengan surat Bani Israel. Terletak pada juz yang ke-15. Nah, bahwa mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka berharap kepada Rabb mereka untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan ibadah itu. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka berharap akan rahmat Allah. Wa yakhafuna azabahu, dan mereka takut akan azab Allah. Nah, ini yang disebut dengan 3 rukun ibadah. Yang mana ketika seorang hamba mengerjakan ibadah itu harus memiliki 3 hal ini. 3 hal ini menjadi ruh dari ibadahnya. Cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, dan takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya arkanu al-ibadah. Sehingga kalau ditanya, ada berapa sih rukun ibadah itu? Ada 3. Yang pertama cinta. Seorang mengerjakan ibadah karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua roja. Seorang mengerjakan ibadah karena dia berharap apa yang Allah janjikan. Berharap akan rahmat Allah Ta'ala. Dan dia beribadah karena mengharapkan, karena takut dari azab Allah. Karena Allah mengancam. Contohnya ancaman Allah kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Ketika mereka digiring, dibawa ke api neraka, mereka ditanya. Ya. Masalakakum fis saqar? Apa yang menggiring kalian, yang menyebabkan kalian itu dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, dahulu kami itu tidak sholat. Kami meninggalkan sholat. Nah, ini ancaman dari Allah Ta'ala. Maka seorang harus takut kepada ancaman Allah. Ini arkanul ibadah. Waqad jama'a Allah subhanahu baina hadhil arkan ats-tsalatsa al-'azimah fi Fatihatil Kitab.
Dan 3 hal ini yang menjadi rukun-rukun ibadah ini itu telah dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah. Yaitu 3 ayat. Yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji ya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini mengandung rukun yang pertama. Mencintai Allah Ta'ala. Al-Mahabbah. Karena Allah Maha terpuji. Dia telah berbuat baik pada hamba-hambanya. Ya. Makanya seorang hamba mencintai Allah Ta'ala. Dan memuji Allah Ta'ala karena kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mengandung rukun yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini mengandung rukun yang kedua. Yang kedua, roja. Kita berharap akan rahmat Allah, karunia-Nya, ampunannya. Ya, karena dia maha pengasih, dia maha penyayang. Maka jangan berharap kepada selain Allah. Berharaplah hanya kepada Allah. Ini yang kedua. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung makna ar-roja. Harapan. Ya, harapan akan ampunannya. Harapan akan rahmatnya. Harapan akan kasih sayangnya. Ya. Kemudian yang ketiga, Malik Yaumiddin. Penguasa di hari kiamat kelak. Ini mengandung makna rukun yang ketiga. Al-Khawf. Takut. Dan nanti dikumpulkan di hari kiamat kelak. Yang menjadi hakim hanya satu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia hakim bisa disogok. Ya. Di akhirat tidak ada sogok menyogok. Hakimnya yang teradil. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seorang hamba harus memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ayatul ula fiha al-mahabbatu. Ayat yang pertama yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mengandung cinta. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Ta'ala dalam kita beribadah. Fa innal mun'im wal mun'am yuhabbu ala qadri in'amihi. Karena orang yang diberi nikmat, ya, dia mencintai orang yang karena yang memberi orang yang diberi nikmat, dia mencintai yang memberi nikmat sesuai dengan nikmatnya. Ya. Subhanallah, kadang-kadang coba kita berpikir ya. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita bisa membedakan. Ada orang berbuat baik pada kita, mungkin sekali, 2 kali. Kita tetap ingat kebaikan orang ini. Ada orang yang berbuat baik, selalu berbuat baik. Apalagi yang seperti itu. Kita tidak akan lupa akan kebaikannya. Karena dia selalu berbuat baik pada kita. Ya. Nah, apabila kita melihat dari kebaikan-kebaikan manusia pada kita, dan berbagai macam tingkatannya mereka, subhanallah, mengapa kita ini lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Sumber dari segala kebaikan. Kalau manusia berbuat baik itu terbatas. Itu pun kita mengakui. Ya. Ada orang kebelit hutang. Kemudian dia datang pada seorang. Saya ini kebelit hutang. Saya sudah dicari oleh orang yang ini saya belum punya. Tolong aku pinjam atau berikan aku untuk membayar hutang. Dikasih. Oleh orang yang dia minta itu. Dia terbebas dari hutang. Itu senangnya Masya Allah. Luar biasa. Dia tidak akan melupakan orang yang berbuat baik padanya. Itu baru satu jenis.
Nah Allah Ta'ala ini segala-galanya kebaikan Allah berikan pada kita. Nah ini kadang-kadang justru kita lupa kepada Allah Ta'ala. Kita mendapat hidayah, mendapat taufik, bisa menuntut ilmu, bisa mengenal tauhid, bisa mengenal sunnah, bisa mengenal manhaj salaf, mendapat tetangga yang baik, bisa ibadah pada Allah Ta'ala, dan seterusnya. Dari kebaikan-kebaikan itu, semua itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Maka jangan sampai kita melupakan Allah. Betul kalau ada manusia berbuat baik pada kita, kita terima kasih. Itu adab Islam. Kita tidak lupa kepadanya. Ya. Dan itu adab-adab di antara adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ya. Tetapi coba kita renungkan tentang Allah dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, mengapa kok Allah malah kita lupa? Ya. Nah, oleh karena itu, hendaknya seorang, yakni jangan sampai dia ya melupakan Allah Ta'ala, karena Allah telah memberikan berbagai nikmat kepadanya. Wal ayatu tsaniyatu fiha ar-raja. Ayat yang kedua mengandung harapan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Fal muttasib bir rahmati turja rahmatu. Zat yang memiliki rasa belas kasihan, ini tentu yang diharapkan rahmatnya. Ya, yang diharapkan akan rahmatnya. Wal ayatu tsalitsatu fiha al-khauf. Ayat yang ketiga itu Malik Yaumiddin. Ini mengandung menanamkan rasa takut kepada kita. Karena Allah Maha Penguasa di hari kiamat. Sebetulnya Allah Allah adalah Maha Kuasa, ya, yang akan memberikan balasan, ya, atau yang Maha Kuasa itu tidak hanya di hari kiamat, di dunia pun demikian. Tetapi ketika di akhirat itu semua yang pernah jadi penguasa di dunia ini semuanya sama rata. Menjadi hamba-hamba Allah di hadapan Allah. Tidak ada seorang raja di hari kiamat nanti dia mengatakan, aku raja dahulu ketika di dunia. Tidak. Semua menjadi setara. Yang berkuasa hanya Allah Ta'ala. Semua kekuasaan hilang. Kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang sangat menentukan. Nah, maka ayat yang ketiga ini mengandung apa? Menanamkan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dia yang akan memberikan balasan. Dia yang akan menghitung manusia. Ya. Maka kita takut pada Allah Ta'ala. Walihada qala ta'ala aqiba dzalika. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman setelah 3 ayat ini, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian Allah mengatakan, Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah, ya Allah. Ai a'buduka ya Rabbi bihadhihi ats-tsalath. Artinya aku beriman, aku beribadah pada Engkau ya Allah dengan membawa 3 perkara ini. Cinta, harapan, dan rasa takut. Aku beribadah kepada Engkau bimahabbatika, dengan mencintai Engkau ya Allah. Allati dalla 'alaiha alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana rasa cinta ini ditunjukkan oleh ayat yang pertama itu alhamdulillahirabbil alamin. Wa raja'uka alladzi dalla 'alaihi arrahmanir rahim. Dan harapan pada Allah yang ditunjukkan oleh ayat Ar-Rahmanir Rahim. Wa khaufuka alladzi dalla 'alaihi maliki yaumiddin. Dan aku bangun ibadah aku pada Engkau ya Allah, ya, di atas rasa takut kepadamu yang dikandung oleh ayat yang ketiga, yaitu maliki yaumiddin. Subhanallah. Ini kesimpulan yang luar biasa. Bagaimana ayat-ayat ini mengandung 3 harapan ini. Yaitu 3 rukun-rukun ibadah itu. Cinta, harapan, dan takut.
Kemudian para penulis mengatakan, wal ibadatu la tuqbalu illa bisyartaini. Dan ibadah itu tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Ini yang disebut dengan dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ibadah itu ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya. Nah, dua syarat diterimanya ibadah seseorang. Yang pertama, al-ikhlasu fiha lil ma'bud. Seorang betul-betul ikhlas dalam beribadah semata-mata untuk yang diibadahi. Al-ma'bud itu Allah Subhanahu wa taala. Diikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yaqbalu minal amali illa al-khalisa li wajhihi subhanahu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menerima amal ibadah seseorang kecuali kalau amal itu murni hanya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mengatakan tentang hal ini. Bahwa kita beribadah harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah surat Al-Bayyinah ayat yang di antaranya adalah surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan mengikhlaskan ibadah itu murni hanya untuk Allah. Tidak boleh ada campurannya. Ya. Tidak boleh ada kotorannya. Makanya pernah salah seorang sahabat itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini ingin bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata seorang sahabat itu, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wa dzikra ma lahu?" Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda ya, tentang seseorang yang dia itu pergi berperang, ya, tetapi yang diinginkannya itu, yang dicarinya, yang pertama adalah pahala. Dia ikut berperang dengan niat mendapat pahala. Ya. Tapi ada yang lain juga. Selain pahala itu, wadzikra, dia juga ingin nama. Dia ingin mendapatkan nama supaya selalu dikenang. Karena dia ikut berperang. Ingin dapat pahala dan ingin mendapat nama. Malahu. Kata orang itu kepada Nabi SAW, lalu dia dapat apa sih? Kalau dia pergi berperang dengan niat, pertama niatnya untuk dapat pahala, yang kedua niatnya supaya dia itu mendapat nama. Faqal. Maka orang itu bertanya sampai 3 kali. Sebutkan dalam riwayat hadis ini, orang itu bertanya sampai 3 kali. Faqal, maka Nabi SAW kemudian menjawab, la syai'a lahu. Orang yang seperti itu, yang pergi berperang untuk mendapatkan pahala dan juga mendapatkan nama, la syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ya. Fa'adaha thalathata marratin. Orang itu bertanya lagi kepada Nabi SAW.
Dan pertanyaan yang sama. Yaqulu la syai'a lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab la syai'a lahu. Dia tidak mendapat apa-apa. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan." Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang betul-betul murni hanya untuknya. Khalisan, murni, ikhlas, wa batughiya wajhuhu, dan betul-betul murni hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul ikhlas. Tidak ada campurannya. Tidak ada kotorannya. Hadis ini hadis riwayat Imam Nasai. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman surah Az-Zumar. Ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah agama yang murni. Ini ibadah yang murni. Jadi yang diterima oleh Allah Ta'ala itu hanya ibadah yang murni. Yang bersih. Yang jernih. Tidak ada kotorannya. Kotoran-kotoran yang mengotori ibadah itu. Syahwatud dunia. Syahwat-syahwat duniawi. Atau yang lainnya. Yang mengotori amal itu. Itu tidak diterima. Yang diterima itu hanya yang diikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah agama yang murni. Yaitu ibadah yang murni yang diikhlaskan kepada Allah. Ini disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Qulillaha a'budu mukhlisan lahu dini. Qul, katakanlah Muhammad, Allah a'budu, hanya kepada Allah aku beribadah. Mukhlisan lahu dini, aku ikhlaskan baginya akan peribadatanku. Ya. Ini disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 14. Di ayat-ayat ini semua dan hadis yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa ibadah seorang hamba itu yang akan diterima oleh Allah Ta'ala adalah yang diikhlaskan, murni, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada kotoran-kotorannya tidak diterima. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita agar kita terus berusaha untuk ikhlas di dalam beribadah. Namanya syaitan kadang-kadang mengganggu, membisiki sesuatu, ya, membuat seorang hamba tidak ikhlas. Nah, kita harus melawan itu semuanya. Harus mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, amal ibadah seorang hamba diterima oleh Allah Azza wa Jal, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengutus beliau sebagai Rasul yang terakhir adalah untuk mengajarkan kepada para hamba Allah bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah. Ya. Oleh karena itu kita wajib mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibadah ini bukan sesuai selera kita, bukan sesuai keinginan kita,
atau sesuai dengan ajaran nenek moyang kita. Tidak. Ibadah ini sudah ada caranya, ada contohnya, ada pedomannya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita jangan kemudian mengomentari, mau lebih pintar dari Nabi SAW, lebih hebat dari beliau. Tidak. Beliau sudah menyampaikan semuanya. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah SWT. Nah, kewajiban kita adalah mengikuti beliau. Bukan mengada-ngada yang baru. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kufitum." Kata Abdullah bin Mas'ud, ikutilah dan jangan kamu membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Karena dengan mengikuti yang ada, yang diajarkan, itu sudah cukup bagi kalian. Sudah cukup. Ibadah dalam Islam ini banyak. Tidak usah kemudian kita memproduk ibadah yang baru. Cara yang baru. Kaifiyah yang baru. Tidak diperlukan. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sudah mencukupi. Sudah sempurna. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita tanamkan dalam diri kita. Karena ini berkaitan dengan keyakinan, akidah. Dan dua syarat diterimanya amal ibadah seorang. Yang pertama, ikhlaskan ibadah karena Allah, hanya kepada Allah. Yang kedua, mengikuti Nabi SAW. Inilah makna dari dua kalimat syahadat yang menjadi rukun Islam yang pertama yang diucapkan oleh seorang muslim, yang kita dengar setiap dikumandangkannya azan dan iqamah, yang kita baca ketika tasyahud pertama dan kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka semua ibadah-ibadah aku hanya untuk Allah. Tidak untuk selainnya. Siapapun dia dan apapun dia. Ini makna hadis yang pertama. Makna kalimat syahadat yang pertama. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Lah kalau Anda bersaksi bahwa Muhammad Rasul utusan Allah, ya jangan bikin yang lain. Ikuti beliau. Ya. Ikuti ajaran beliau, ikuti tuntunan beliau, ikuti sunnah beliau. Jangan mengada-ngada yang baru. Berarti pengakuan itu ada cacatnya. Kalau seorang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, tapi dia mengerjakan yang lain yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka ucapannya ini ada cacatnya. Oleh karena itu ibadah yang dilakukan di luar contoh Nabi SAW tidak diterima. Bukankah ada hadis Nabi SAW tentang misalnya masalah waktu penyembelihan hewan korban. Nabi SAW telah mengatakan waktu nyembelih korban itu setelah sholat Idul Adha. Tapi kemudian ada seorang sahabat yang mungkin karena dia tidak tahu, dia menyembelih hewan korban itu sebelum sholat. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyuruh orang itu untuk mengulangi korbannya. Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ajaran beliau. Ya. Maka tertolak amal itu. Itu hanya sembelihan biasa. Menjadi sembelihan biasa. Yang namanya korban itu setelah sholat Id.
setelah sholat Idul Adha. Nah ini contoh. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tertolak. Maka mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah pada Allah Ta'ala, ini adalah syarat yang kedua diterimanya amal ibadah seorang hamba. Wal mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah la yaqbalu minal amali illa al muwafiqa li hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya Allah tidak menerima suatu amal ibadah kecuali kalau sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang kalian dilarang oleh beliau, maka berhentilah. Ini disebutkan dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-7. Ini perintah Allah kepada umat ini untuk mengikuti, bahkan kepada manusia, untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan menerima apa yang beliau sampaikan kepada kita, yang beliau ajarkan kepada kita. Kemudian disebutkan dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-65. Allah memerintahkan kepada kita untuk tunduk patuh kepada beliau. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Demi Tuhanmu, demi Rabbmu, wahai Muhammad, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus perkara dalam hal-hal yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak ada ganjalan dalam diri mereka tentang putusanmu itu. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh kepada putusanmu. Ini ayat yang merupakan atau mengandung ancaman kepada orang-orang yang menyelisihi putusan Nabi SAW, ajaran beliau. Allah mengancam bahwa mereka tidak beriman. Ya. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman. Ya. Sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Yaitu dalam memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Tidak sekedar menjadi hakim, tetapi tunduk patuh menerima putusannya. Ya. Sami'na wa ata'na. Tidak membangkang. Tidak mengganjal dalam diri kita. Tidak. Tapi menerima dengan sepenuh hati. Nah ini menjadikan kita waspada. Kalau kita mengerjakan sesuatu amalan, suatu ibadah yang menyelisihi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada hadis yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam agama ini yang bukan atas perintah kami, ya, maka apa yang diamalkan itu, apa yang diada-adakan itu tertolak. Fahuwa raddun ay mardudun alaih. Maka amalnya tertolak.
dikembalikan pada pelakunya. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain, kata Nabi SAW, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa mengerjakan suatu amal, yakni amal ibadah tentunya, ya, yang tidak pernah diperintahkan, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka amalnya tertolak. Ya. Amalnya tertolak. Fala ibrata bil amali ma lam yakun khalisan lillahi sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu amal itu tidak dianggap, ya, tidak dianggap sebagai amal yang soleh kalau amal itu tidak diikhlaskan hanya untuk Allah dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para penulis buku ini menukil perkataan seorang alim zahid di antara ulama-ulama kaum muslimin terkenal, yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat ke-7 dan surat Al-Mulk ayat kedua yang bunyinya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Supaya Allah menguji kalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kata Al-Fudail tentang ayat ini, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud yang terbaik di sini yaitu yang paling diikhlaskan, paling murni untuk Allah dan paling benar. Itu batu ujiannya. Ya, yang terbaik artinya kalau betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala dan yang paling benar. Qila, ditanyakan kepada Al-Fudail bin Iyad, nama panggilan beliau Abu Ali. Ya Aba Ali, wahai Abu Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu? Apa sih yang dimaksud dengan yang paling murni dan paling benar, paling tepat? Qal, maka dijawab oleh Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah ta'ala, innal amala, kata beliau, sesungguhnya amal itu idza kana khalisan, kalau amal itu betul-betul murni karena Allah, walam yakun sawaban, namun tidak benar, tidak tepat, lam yuqbal, maka tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan, dan apabila suatu amal itu tepat, benar, sesuai, ya, tetapi tidak diikhlaskan kepada Allah, lam yuqbal, juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu betul-betul murni dan benar, tepat. Wal khalis, adapun yang dimaksud dengan al khalis itu murni, makana lillah. Yang dimaksud dengan murni, bersih, jernih, itu kalau amal tersebut benar-benar hanya untuk Allah Ta'ala. Wassawab, sedangkan tepat dan benar itu yang dimaksud adalah makana ala sunnati, jika sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pemahaman para salaf dahulu. Maka amal ibadah harus sesuai dengan, harus memenuhi dua syarat ini. Diamalkan dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, diamalkan sesuai
dikerjakan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang betul-betul berbuat demikian berarti dia yang telah mewujudkan dalam hidupnya, dalam ibadahnya 2 kalimat syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi jangan dianggap remeh masalah ini. Ya. Mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada kaitannya dengan 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan. Pengakuan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah sebagai sembahan yang hak. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, dalam pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini, kata para penulis buku ini, wa minal ayatil jami'ati lihadaini asyartaini. Dan di antara ayat-ayat yang mencakup 2 syarat ini, ya, yang mengumpulkan 2 syarat ini, yakni syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah, qauluhu ta'ala fi akhir suratil kahfi, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Yaitu ayat yang ke-110. Ayat ini mengumpulkan 2 syarat ini. 2 syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak lain kecuali hanya seorang manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sembahan kalian itu tidak lain kecuali hanya sembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia menghendaki, dia menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia mengerjakan amal yang soleh. Amal yang soleh, amal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Dan dia tidak menyekutukan Rabbnya dengan siapapun di dalam beribadah. Yani dia betul-betul ikhlas, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini sangat penting untuk kita selalu introspeksi ibadah kita. Sudahkah ibadah kita ini benar-benar kita ikhlaskan hanya kepada Allah? Dan sudahkah ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ataukah belum? Supaya kita memperbaiki, kita mengintrospeksi diri kita, muhasabatun nafs, dalam amal-amal ibadah yang kita lakukan, agar kita memperbaikinya. Kalau di sana ada kekurangan, ada cacatnya, ada celahnya, supaya kita memperbaiki. Allah Maha Pengampun. Allah menerima hamba-hambanya yang bertobat padanya, yang mengakui kesalahannya, yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan demikian pula pelajaran ini menuntut kita untuk apa? Terus belajar dan terus menuntut ilmu. Supaya kita bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya
Dan semoga kita terus diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita bersemangat untuk terus belajar. Pada kesempatan-kesempatan yang seperti ini, kami selalu mengingatkan, terutama untuk diri saya, dan kepada siapa saya mendengarkan kajian ini, pencerahan ini, supaya terus menuntut ilmu. Jangan berhenti dari menuntut ilmu. Agar kita bisa mengetahui hal-hal yang kita sangat membutuhkannya. Dari ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ilmu yang kita dapati, mari kita praktekkan. Ya. Ini yang harus kita upayakan dan selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu. Juga Anda bisa berdoa dengan doa yang lain agar Allah memberikan taufik untuk mengamalkan ilmu itu. Ya. Allahumma waffiqni ya lil qiyami bima alimtu. Ya Allah, berikan aku taufik untuk bisa melaksanakan apa yang aku ketahui. Minta pada Allah, Allah memberikan taufik. Ya. Selalu mohon pada Allah Ta'ala. Dan saya kira sementara itu yang dapat disampaikan. Ya. Kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah dan yang sama manusia. Aku qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wasallam barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.